Thumma amma ba'd jamaah salat subuh. Barakallahu lana wa lakum fi afiyah. Ada yang tersisa dari pembahasan al-fitrah, yaitu tentang menipiskan kumis. Dan ada pun memelihara jenggot bagi laki-laki sudah kita bahas. Berapa yang boleh dipotong? Sebagaimana riwayat Ibnu Umar, kalau jenggot itu satu genggaman bin, itu minimal. Jadi di sini, bukan di sini ya. Nah, ini kan lantai ya. Di sini maksudnya dipotong. Ada sebagian ulama yang berpandangan jenggot itu jangan dipotong sama sekali. Saya pilih pendapat Syekh Al-Albani yang mensahihkan riwayat Ibnu Umar. Dia menggenggam begini, terus dipotong di sini. Jadi kalau lebih dari ini boleh dipotong. Itu dalilnya ya Ibnu Umar. Dan walaupun itu mauquf sampai Ibnu Umar, fahuwa fi hukm marfu'. Hukumnya marfu' secara hukum. Karena Ibnu Umar min asyaddin nas ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada juga ayahnya ya, adalah orang-orang yang sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan jenggot. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar bersama rombongan pergi dari Madinah ke Mekah di satu tempat, maka beliau menuju tempat itu terus buang hajat. Ditanya sama rombongan, kenapa anda buang hajat di tempat itu, di balik batu itu? Apa deh, kata Ibnu Umar, karena aku pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Nabi masuk di balik batu itu dan buang hajat di situ. Maka aku ingin meniru beliau. Masya Allah, coba lihat ya, Ibnu Umar. Sebab kalau jenggot itu kan bisa panjangnya ya sangat panjang ya, akhi. Bisa sampai segini ya, akhi. Repot juga kalau segini ya, kawan. Aktivitas itu loh. Mau makan terlalu panjang sama ini lah. Menyentuh mie pangsit mie itu lah. Itu ya, kotor ya, kawan. Saya sependapat dengan Syekh Al-Albani dalam masalah ini. Kemudian masalah kumis ini ada dua pendapat ya, tentang apakah yang sahih itu, yang afdal itu qas atau halq. Qas itu artinya menipiskan. Jadi sunnahnya kumis itu ditipiskan, karena qas itu artinya menipiskan, bukan menggondolnya. Jadi kalau menipiskan berarti pakai gunting ya, kawan. Batasannya apa? Yang penting dia itu tidak sampai melewati bibir atas. Jadi ditipiskan gitu ya, kawan. Masih ada lah kumisnya itu. Ya. Terus dibawakan di sini keterangan dari Imam Malik rahimahullah. Qal rahimahullah yuhfaz syarib, bahwa kumis itu ditipiskan.
Wa yu'fal liha, dan jenggot itu dipelihara bagi laki-laki. Wa laysa ihfa'u syarib halqah, menipiskan kumis itu bukan menggondolnya. Bahkan Imam Malik mengatakan di sini, wa ara an yu'addaba man halaqa syaribah. Saya punya pendapat orang yang menggondol kumisnya itu harus dihukum. Tidak tahu dihukum bagaimana caranya dihukum. Apakah diselentik atau diapain? Wallahu a'lam. Itu ya. Bahkan Ibnu Qasim murid daripada Imam Malik. Atau ya, Ibnu Qasim meriwayatkan dari gurunya itu Imam Malik. Ihfa'u syarib wa halquhu indi mudlah. Kalau orang menyamakan menipiskan dengan, atau menafsirkan bahwa menipiskan itu maknanya dengan menggondol, menurutku itu mutlah. Mutlah itu artinya merubah bentuk dan merubah sifat bentuk tubuh, itu makna mutlah. Kalau terjemahan bebasnya mutilasi, sampai merubah bentuk perempuan, laki-laki jadi perempuan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini keras, pendapat ini sangat kuat ya, menunjukkan bahwa Imam Malik berpandangan yang benar itu menipiskan, bukan menggondol. Bagaimana dengan rambut yang ada di bawah bibir bawah? Ketahuilah bahwa bulu yang ada di bawah bibir bawah ini bukan kumis. Ada yang berpandangan itu kumis, karena sama-sama posisinya di sekitaran bibir, sehingga ditipiskan boleh. Tapi yang berpandangan bahwa di bawah bibir itu bukan kumis tapi jenggot, maka nggak boleh ditipiskan. Saya memilih pendapat bahwasanya yang di sekitaran bibir itu adalah kumis, maka boleh sunnahnya ditipiskan. Karena ada sebagian ya kawan, bulu yang ada di bawah bibir bawah itu lebat. Kalau nggak boleh dicukur, setiap satu nasi nyantol ya akhi. Kalau memang nggak boleh dicukur sama sekali, lah kan itu masuk hukum jenggot, nggak boleh ditipiskan. Kalau berpandangan seperti itu, karena ada orang yang masya Allah bulunya itu di bawah bibir itu lebat, oh itu harus selalu disisir ya kan. Begini ngembang ini ya kan, kayak somangan ya, nyantol terus nang gini bulu yang ada di bawah bibirnya itu. Wallahu ta'ala alam. Iya, apa hukumnya mencukur jenggot? Para ulama senior di Saudi Arabia, Lajnah Daimah, mengatakan haram hukum mencukur jenggot bagi laki-laki. Kenapa? Ya karena melanggar perintah Nabi. Nabi menyuruh memelihara u'ful liha, peliharalah jenggot kalian. Ya tadi itu batasan maksimalnya yang boleh dicukur segini. Minimal. Ini yang dicukur. Itu ya. Bukan di sini. Entelan ya, karena jenggoti. Baik, sekarang petunjuk Nabi SAW tentang bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau diam,
bagaimana beliau tertawa dan menangis. Bahwa Nabi SAW orang yang paling fasih, yakni tidak ada huruf yang beliau ucapkan itu lahan. Fasih, tidak ada kesalahan pengucapan huruf. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu orang yang paling bagus berbicaranya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun paling bagus dalam berbicara, tapi ketika menjawab pertanyaan itu lengkap. Jika tidak tahu, maka Nabi diam dan turun wahyu. Iya. Yakni Nabi SAW tidak terlalu cepat berbicara dan tidak terputus-putus. Di tengah-tengahnya ada diam, tidak ada begitu. Jadi Nabi SAW tidak terlalu cepat berbicara dan tidak terputus-putus. Tapi beliau jika berpidato dan berbicara sangat memuaskan rohnya manusia dan hatinya manusia. Bahkan diakui oleh musuh-musuhnya bahwa Nabi SAW jika berbicara itu rinci, jelas, bahkan bisa dihitung kata-katanya itu berapa jumlahnya jika ada yang mau menghitungnya. Tidak terlalu cepat sehingga tidak bisa dihafal dan tidak berlambat-lambat, diiringi dengan terputus-putus dengan diam. Bahkan petunjuk beliau dalam segala hal, termasuk berbicara, itu sempurna petunjuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada. Bahwa Nabi kalau bicara tidak terlalu cepat kayak kalian ini. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyin. Tapi Nabi kalau berbicara itu dengan perkataan yang jelas. Ya, ini tidak samar-samar. Faslin, rinci. Dan menjadi pemutus. Maksudnya pemutus itu kalau misalnya ada perselisihan, maka kalimat Nabi itu menjadi pemutus perselisihan. Apakah didamaikan atau diputuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Bahkan Nabi ketika berbicara, itu sampai bisa dihafal. Nah, buktinya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu menyampaikan hadis Rasulullah paling banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, nomor 2 yang paling banyak menghafal dan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian sahabat yang lainnya. Wakana, dan di antara petunjuk Nabi dalam berbicara, beliau itu kadang atau banyak
sering mengulangi perkataan sampai 3 kali. Sampai dipahami betul oleh para sahabat atau yang diajak bicara. Baik itu sahabat yang ada di kota maupun badui. Kadang Nabi SAW jika mengucapkan salam, ketika khutbah misalnya, itu mengucapkan salam sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya waktu masih kecil, SD. Ya, kan sholat idnya kan di masjid Jamek ya kan. Orang semua kan dulu masjid Jamek. Itu khotibnya. Saya masih ingat tuh. Dari Pasuruan itu. Terkenal itu kiai siapa itu. Lantang itu kalau salam itu 3 kali. Iya. Setelah itu saya jarang lagi mendengar ada orang kalau khutbah atau ceramah atau tabligh akbar itu salamnya 3 kali, jarang. Wallahu a'lam. Sebenarnya sunnah mengucapkan salam di hadapan kaum muslimin dan muslimat ketika khutbah 3 kali mengucapkan salam. Apa hikmahnya? Hikmahnya 1. Barangkali ketika salam yang pertama ada yang masih ngobrol sehingga tidak menjawab salam. Nah, salam kan doa isinya, kan bagus. Maka Nabi mengulangi salamnya. Maka mulai berkurang yang tadinya ngobrol, separuh menjawab salam. Ternyata masih ada yang ngobrol misalnya. Maka Nabi mengucapkan salam yang ketiga, betul-betul diam. Semuanya menjawab salam. Itu salah satu hikmahnya. Agar supaya diam mendengarkan khutbah. Kadang Nabi SAW menyuruh kepada Bilal, ya Bilal, ansitin nas. Wahai Bilal, orang-orang suruh diam. Iya. Di sini menunjukkan bahwa ilmu itu atau majelis ilmu itu harus tenang supaya betul-betul ilmu yang disampaikan itu dihafal betul. Dan juga salam 3 kali itu salah satu hikmahnya yang ngantuk, yang ngelamun, fokus. Bukankah Nabi SAW memanggil Mu'adz sampai 3 kali? Ya Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan apa? Labbaik wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu ya Rasulullah dengan senang hati. Aku laksanakan perintahmu dengan senang hati. Diam Nabi. Ya Mu'adz. Wahai Mu'adz. Labbaik wa sa'daik. Terus diam lagi Nabi. Setelah itu ya Mu'adz. Wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan labbaik wa sa'daik 3 kali. Barulah Nabi SAW bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu haknya Allah yang wajib diamalkan dan dilaksanakan oleh hamba? Wa ma haqqul ibadi Allah? Dan apa haknya hamba yang akan Allah beri kepada hamba itu jika dia melaksanakan hak Allah? Sekali lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Barulah Nabi menjelaskan. Berarti mengulangi panggilan
atau salam 3 kali supaya yang diajak bicara itu fokus. Apalagi karena itu tahu ya kawan, Masjid Nabawi di zaman Nabi itu kan jamaahnya kan banyak, 10.000. Ketika penaklukan kota Mekah, jumlah pasukan itu ada 10.000. Antum bisa bayangkan 10.000 orang ikut khutbah Jumat. Tidak ada mic wala speaker. Makanya Nabi kalau khutbah itu lantang suaranya. Begitu. Sebab kalau nggak lantang ya nggak kedengaran ya. Maka dengan adanya mic dan speaker itu Allah nikmat. Sehingga pembicara itu tidak perlu teriak-teriak. Itulah petunjuk Nabi dalam berbicara. Sekarang bagaimana diam? Nabi itu kata Ibnu Qayyim di sini, tawilus sukut, la yatakallam fi ghairi hajah. Beliau itu kalau diam lama diam. Tidak berbicara tanpa ada keperluan. Yaftatihul kalam wa yakhtatimuhu bi ashtaqi. Yani mengawali pembicaraan dan mengakhiri itu benar-benar nampak dari rahangnya. Jika betul-betul selesai, udah gak gerak lagi sudah. Dan yang ajib beliau ini, yatakallamu sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalam. Nabi itu kalau berbicara, kalimatnya itu singkat, padat. Itulah arti jawami'ul kalim. Singkat, padat. Coba perhatikan ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dibarengi dengan keinginan-keinginan dan maksud hati. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis, kata Imam Syafi'i rahimahullah, masuk ke dalam 70 bab fikih. Luar biasa ya. Satu perkataan ini, sabda Nabi ini, masuk ke dalam 70 bab fikih. Ulama kalau menjelaskan hadis ini, innamal a'malu binniyat, tebel ya sampai segini. Coba lihat Fathul Bari, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Itu paling banyak itu dia menjelaskan dengan panjang lebar sabda Nabi ini, innamal a'malu binniyat. Kalimat yang pendek, padat, tapi Masya Allah mencakup banyak faedah. Itulah yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun, perkataan beliau itu fasl. Maknanya ada dua, fasl itu rinci, ya, kemudian sebagai keputusan, ya kayak perkataannya hakim di mahkamah itu kalau berbicara kan mengikat menjadi sebuah keputusan. La fudul wala taqsir, tidak ada fudul, yani fudulul kalam, yaitu perkataan yang sia-sia, nggak ada. Wala taqsir, dan Nabi itu tidak pernah mengurangi kewajiban menyampaikan. Ini semua yang Allah wahyukan
kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya disampaikan. Karena memang itu tugasnya Nabi dan Rasul. Wa ma'alar Rasul illa al-balaghul mubin. Dia adalah tugas Rasul kecuali apa? Menyampaikan dengan jelas. Dan ini ciri lagi beliau, la yatakallamu fima la ya'ni. Beliau tidak pernah berbicara yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Apalagi dosa yang tidak ada manfaatnya, tidak. Apalagi dosa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana beliau bergurau kadang-kadang? Nabi kan kadang-kadang apa? Bergurau. Seperti bergurau dengan istrinya. Jangan mengira itu tidak manfaat ya kawan. Manfaat itu. Keliru kalau seorang dengan istrinya itu tidak pernah bergurau. Nabi SAW pernah ngajak lomba lari Aisyah 2 kali. Yang pertama Nabi kalah karena Aisyah waktu itu masih kurus, cepat larinya, masih muda dia. Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Aisyah umur 18 tahun. Lah lomba lari yang kedua Nabi kalah karena waktu itu Aisyah udah gemuk. Jelas kalau lari kan pasti ada ketawa ya kan. Masa pertentangan? Iya, bergurau. Bahkan Nabi bersabda kepada Jabir yang menikahi janda, sudah menikah? Sudah. Janda atau perawan? Janda ya Rasulullah. Kenapa? Halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk, tuda'ibuha wa tuda'ibuk. Itu kata Nabi. Kenapa kamu tidak menikahi perawan? Sebab kalau kau nikah sama perawan, maka kau akan bermain-main sama dia. Kau mempermainkan dia, maksudnya bergurau dengan dia dan dia mengguroimu. Kau mempermainkan dia dan dia mempermainkanmu. Kemudian kata Jabir, aku itu punya adik-adik perempuan masih kecil-kecil. Kalau aku menikahi gadis, nanti khawatirnya bertengkar. Tapi kalau aku nikah sama janda, maka dia bisa membimbing adik-adikku yang kecil-kecil itu. Nabi diam. Nah, di situ menunjukkan bahwa dengan istri itu jangan terlalu tegang. Jangan seperti antara jenderal dengan bawahannya. Salah titik mencelat. Oh jangan ya, bukan begitu mensikapi istri. Iya. Semoga Allah berikan kita semua samawa. Kata orang-orang ini, orang Indonesia itu paling pinter nyingkat-nyingkat. Samawa. Itu orang Arab Saudi nggak ngerti. Apa samawa? Nggak ngerti. Itu kepanjangan itu. Sakinah mawaddah warahmah. Ajib itu. Iya. Ada lagi yang disingkat-singkat, Sayyidatina. Kalau laki kan Sayyid, gampang, Sayyid. Kalau perempuan kan Sayyidatina, kakean, kedawan. Jadi disingkat apa? Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah. Orang Arab nggak tahu. Siti Aisyah, Siti Aisyah. Siti itu nggak ada dalam bahasa Arab. Oh maksudnya Sayyidatina. Gitu ya. Kemudian
La yatakallam fima yarju thawaab. Ini penting lah ikhwan. Allahu Akbar. Jadi Nabi itu tidak mengucapkan satu kalimat kecuali Nabi berharap kepada Allah pahala. Masya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlisin wal mukhlasin fil qawli wal amal fil amri wat tark. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kita semua orang-orang yang berjuang untuk ikhlas dan mendapatkan kemudahan kepada ikhlas, baik dalam ucapan dan perbuatan, baik dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi itu setiap ucapan ini teladan kita ini ya kawan. Tidak ada satupun kalimat yang beliau ucapkan kecuali dibarengi dengan niat, keinginan mengharapkan pahala di sisi Allah. Allahu Akbar. Ya, apakah itu tilawah, apakah itu doa, apakah itu zikrullah, apakah itu istighfar dan taubat, apakah itu ta'limun nas al khair, mengajari manusia kebaikan, apakah itu bergurau dengan istrinya, itu ya kawan. Wa idza kariha syai' urifa bi wajhihi. Apabila beliau tidak senang dengan sesuatu, itu nampak dari wajahnya. Jadi kalau beliau tidak senang dengan sesuatu, itu nampak di wajahnya. Tapi lam yakun fahishan wala mutafahisha. Beliau itu tidak fahish. Fahish itu keji. Yani beliau tidak mengucapkan kalimat yang menyakitkan atau kalimat yang mengandung dosa. Iya. Apalagi kalau bahasa Malangi mezo-mezo, dah ada itu. Dah ada mezo-mezo, enggak ada. Sama sekali. Iya. Ya, ini kalimat yang beliau sampaikan itu tidak terkandung di dalamnya fuhsh. Fuhsh itu artinya maqabuha minal qawli wal fi'li. Apa saja yang buruk dari ucapan dan perbuatan. Nabi walaupun demikian sallallahu alaihi wasallam itu istighfar dan taubat setiap hari 100 kali. Padahal beliau sudah diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Wala sakhaba. Nabi itu tidak pernah teriak-teriak. Maksudnya teriak-teriak yang gak enak didengar, meninggikan suara yang tidak enak didengar, kayak orang marah-marah yang tidak enak didengar itu loh ya kan. Tidak pernah Rasulullah seperti itu. Pernah Rasulullah khutbah dengan suara keras, ya, supaya didengar oleh seluruh hadirin. Nabi juga pernah waktu pulang dari perang Khaybar atau ketika berangkat, Nabi waktu itu melihat ada sahabat yang wudunya nggak sempurna. Di bagian ini tumit itu ada kering sebesar uang dirham dari air wudu, kering dari air wudu. Maka Nabi teriak, wailun lil aqabi minan nar. Teriak Nabi. Wail itu artinya dua maknanya, binasa dan jurang di neraka. Wail bagi siapa? Orang yang tumitnya kering dari air wudu. Nah, karena di lapangan. Itu ya. Jadi bedakan mana yang suara lantang dalam rangka mengingatkan. Yang kedua suara lantang karena marah, miso-miso. Beda, jelas beda itu. Nabi tidak pernah teriak-teriak. Afan ya.
seperti centeng pasar, tidak pernah. Menyakitkan loh ya kawan. Kalau misalnya ada tukang parkir misalnya, tukang parkir ini nggak sabaran, teriak-teriak, Allah, teng sampai sini ya kawan. Pernah kan antum diteriakin? Pernah ya? Ya sudah itu. Nabi tidak pernah seperti itu. Teriak dengan kalimat yang menyakitkan. Tidak pernah seperti itu Rasulullah. Iya. Wah, bagaimana beliau tersenyum? Ya, jullu dhahikihi tabassum. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu paling sering itu tersenyum. Bahkan Masya Allah, kulluhu tabassum, kulluhu at-tabassum. Yani ketika berhadapan itu beliau sallallahu alaihi wasallam senyum aja wajahnya, ceria. Bahkan puncak tertawanya itu hanya nampak giginya, gerahamnya. Gitu ya kawan. Tapi bukan koh-koha ya. Bukan koh-koha itu artinya ngakak dengan suara. Kalau ya apa namanya, antum lebih tahu lah itu ya. Ngakak dengan suara. Tidak pernah begitu Rasulullah SAW. Paling ketika seneng, tertawa paling tinggi itu nampak gigi gerahnya. Gitu ya. Tidak ada sampai cekikian lah gitu. Tidak ada. Itu Rasulullah SAW. Nabi tertawa dengan sesuatu yang lucu. Seperti yang pernah diceritakan oleh Umar bin Khattab, bahwa dia pernah di zaman jahiliyah, dia cerita di hadapan Nabi. Waktu itu ketika safar, maka dia bawa batu. Batu ini fungsinya ada dua, katanya beliau. Di hadapan Nabi dia cerita. Ketika waktunya istirahat, ya di bawah pohon misalnya, maka batu ini disembah dulu, ditumpuk-tumpuk, itu disembah. Setelah disembah dijadikan alat untuk masak. Karena sudah gosong, kena bakar, ditinggal. Nyari batu yang lainnya dibawa ke tempat yang lainnya, atau di tempat yang lainnya nyari batu lagi, terus disembah lagi, baru dijadikan wadah apa tempat untuk masak. Pakai kayu bakar itu loh. Maka Rasulullah tertawa. Ya, hadis itu menunjukkan bolehnya seorang menceritakan hal-hal yang masa lalu yang sudah bertobat dan apa namanya, dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan kedzaliman, ya, menzalimi orang misalnya, apakah itu zina atau yang lainnya, jangan cerita ya akhi. Tak boleh. Aib. Jangan membuka aib. Ya, kalau masalah syirik, nah ini jelas dia tidak merugikan orang lain ya. Dia sudah taubat dan itu bersyukur kepada Allah. Tapi kalau zina atau membunuh itu beda, karena ada korbannya. Justru itu kalau diceritain, apalagi diceritakan pada pasangan ya, waduh, pasangan itu menjadi ilfil. Maka
sampaikan kepada keluarga, jangan cerita apapun masa lalu. Apakah punya pacar jumlahnya ada 70, gak usah cerita. Allah apa cerita? Pacarnya 70 misalnya, ada orang cerita begitu. Pernah membunuh orang misalnya, dia bilang 20 orang dia bunuh. Jangan cerita antum. Udah tutup sudah. Allah sudah menutupi aib. Jangan dibuka lagi. Minta ampun dan tobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau terjadi perceraian, maka bisa jadi pasangan tadi itu yang dia mendapatkan berita dari suaminya atau istrinya, maka dia akan buka aib. Oh dulu pasangannya itu ternyata ini gini. Kan jadi masalah ya. Jadi masalah. Ya ini sebenarnya hal kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilanggar itu bisa menyebabkan perceraian. Iya, bisa bermasalah. Maka nasihati kepada anak-anak atau kepada calon mempelai, jangan cerita masa lalu. Kamu dinikahi itu karena kondisimu yang sekarang ini. Masa lalu yang tidak enak, gak usah ceritain dah. Kalau misalnya kondisimu masa lalu itu, misalnya kamu itu pecandu narkoba misal. Kalau saat itu kamu masih menjadi pecandu narkoba sampai hari ini misalnya, gak mungkin kamu nikah hari ini. Kamu gak akan dinikahi orang itu. Iya kan? Nah, maka dia nikahi kamu karena hari ini kondisimu udah bagus. Maka celah yang ada di masa lalu ditutup dan bertobat. Allah sudah mengampuni orang yang bertobat. Apapun dosa besar itu, yang itu merupakan aib. Begitu ya. Ini sudah terbit matahari sebenarnya. Iya. Gimana ya antum? Tapi kurang 2 menit ya. Hah? Oh ya sudah ya kawan. Iya kurang 2 menit. Dan Nabi itu takjub dengan perkara yang memang takjub. Manusia sallallahu alaihi wasallam. Dan iya, apalagi peristiwa yang jarang terjadi. Pernah ada sahabat itu yang melihat Jassasa dan Dajjal. Iya, ada sahabat melihat itu di sebuah pulau. Waktu itu siapa, lupa saya nama sahabat, ya, itu bisa lihat di internet gitu ya. Siapa sahabat yang melihat Jassasa dan Dajjal? Waktu itu Dajjal sedang diikat, dibelenggu, nggak boleh keluar ya, di sebuah pulau. Jassasa itu adalah hewan yang berbulu lebat sekali, tapi dia bisa ngomong seperti manusia. Iya. Dan dia yang jadi mata-matanya Dajjal. Nah, Nabi mendengar itu cerita dari sahabat dan kagum dengan cerita itu dan diceritakan kepada sahabat yang lain. Dan yang lainnya kisah-kisah yang jarang terjadi dan menakjubkan. Termasuk mimpi-mimpi. Kadang Nabi tanya, siapa di antara kalian yang mimpi? Iya. Bahkan ini loh, azan itu awalnya dari mimpi sahabat. Akhirnya dijadikan sebagai syariat untuk panggilan masuk sholat. Begitu ya jamaah.
Tertawa itu macam-macam. Ada tertawa karena bahagia atau gembira. Yang kedua, tertawa karena lucu. Iya. Yang ketiga ada lagi, tertawa karena marah. Wah, iki panglima iki. Ngono deh kon. وكثير ما يأتي الغضبان اشتد غضب. Itu kalau sudah sangat marah, maka Nabi tertawa tapi tertawa marah. Begitu ya. Nabi kan juga panglima perang, pemberani. Kenapa Nabi tertawa dalam kondisi marah itu? Karena heran dengan apa yang Nabi lihat atau yang Nabi dengar. Dan Nabi jelas sanggup untuk menumpas musuhnya dengan izin Allah. Begitu ya. Seperti Nabi marah dengan siapa ini? Tokoh Yahudi Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Orang ini tinggalnya di Madinah. Dan saya pernah ke rumahnya, tapi rumahnya udah hancur. Jadi kita waktu rekreasi itu sama pelajar, sama dosen, di pinggiran kota Madinah itu dataran tinggi, itu ada dulu kampungnya Yahudi, dataran tinggi. Di situ masih ada rumahnya Huyai bin Akhtab al-Yahudi, tokoh Yahudi. Apa kesalahan Huyai? Dia ini datang ke Mekah sebelumnya itu dan mengolok-olok Nabi dan memuji agamanya Quraisy. Khianat dia. Sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah di Madinah untuk tidak saling mengkhianati, dia mengkhianati. Maka Nabi diberitahu oleh Allah sampai turun ayat di surat An-Nisa itu. Alam tara ila ladzina yazumuna annahum, dan seterusnya itu. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mengeksekusi Huyai? Ngono ya kawan. Maka ada 3 sahabat angkat tangan. Di antaranya yang saya ingat itu namanya Abu Nailah. Abu Nailah ini akhirnya ditunjuk sama Nabi sebagai pimpinan eksekutor karena dia dikenal sama Huyai. Sehingga Huyai ini tidak curiga dengan Abu Nailah. Mungkin sahib dalam perdagangan, wallah alam. Pokoknya kenal deh. Maka malam itu, maghrib itu, menjelang maghrib atau ba'da maghrib, itu datangi ke rumahnya Huyai. Nah, itu saya waktu datang ke rumahnya Huyai itu udah hancur, tinggal fondasi sama temboknya setinggi 1 meteran aja. Gede rumahnya, ukurannya. Dan masih ada itu bekas sumur itu. Sumurnya gede juga dan tidak ada airnya sudah. Dan dia akhirnya mati dieksekusi malam itu. Nah, itulah maksud daripada tertawa karena marah. Karena sanggup untuk menumpas musuhnya. Gitu ya kawan. Ya sampai di sini ya kawan. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang berbicara, diam dan tertawa dan tersenyum. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus ala al-jannah bighairi hisab wala adab fi afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus ala al-jannah bighairi hisab wala adab fi afiyah.
Allahumma inna nas'aluka al-firdaus 'alal jannah bighairi hisab wala 'adzab fi 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Amin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.